kesan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Tapi sebelumnya, sebelum Pak Guru menjelaskan materi, alangkah bagusnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan doa ini dipimpin oleh adik LT. Pada adik LT dipersilahkan. Iya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih adik LT atas doanya yang diberikan tadi. Baiklah, sebelum Pak Guru melanjutkan materi, Pak Guru memeriksa kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada adik Ismail, ada? Ada Pak Guru. Ada Pak. Siapa? Ada. Adik Mulyadi izin Pak Guru. Oh, izin. Insya Allah minggu depan bisa bersamai dengan kita di pertemuan nanti. Insya Allah. Baiklah adik-adik, pada hari ini Pak Guru akan menjelaskan materi yaitu meraih kasih Allah dengan ihsan. Pak Guru akan share screen dulu. Bisa dilihat adik-adik? Bisa Pak Guru. Bisa dilihat? Nah, ini materinya mengenai Quran Surat Al-Baqarah. Tapi sebelumnya, Pak Guru akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dari pembelajaran ini. Yang pertama, meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah, serta berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, mengevaluasi makna Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Yang ketiga, mendemonstrasikan bacaan Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dengan lancar. Baiklah adik-adik, sebelum Pak membagi kelompok, silakan adik-adik menyimak video yang Pak akan tampilkan di slide ini. Bismillahirrahmanirrahim. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته وهنا على وفصاله في عامين أن اشكر لي والديك إلي المصير قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا وذي القربى واليتامى توليتم إلا قليلا إسرائيل لا تعبدوا
Ya, setelah menyaksikan video tadi, Pak Guru akan membagikan kelompok. Kelompok pertama di sini ada Risandi, ada Sutri, Mapesabi, Mulyana, dan adik Rifka. Kemudian kelompok 2 ada Nasruddin, Ismail, Eti, Sumiati, sama Mutmainnah. Dan kelompok 3 ada Suparman, Masria, Nasria, dan Mulyadi. Yaitu membahas tentang Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 dan Surat Al-Baqarah ayat 83. Ya, dipersilahkan. Apakah sudah? Adik Suparman? Pak Guru baru mencari Pak Guru. Al-Baqarah ayat 83 Pak Guru tentang Ya, dengan Quran Surat Luqman. tentang Ya, tentang apa Pak Guru? ihsan kepada manusia. Baiklah kelompok 2 Pak Guru. Oke, Kelompok 2 Pak Guru. silakan. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 2 mewakili teman-teman memaparkan hasil diskusi kami hari ini. Baiklah, menurut kami sebelum kami menjelaskan ihsan secara jauh, kami coba untuk memberi pengertian apa itu ihsan. Ihsan itu dalam bahasa Al-Quran artinya tatkala engkau menyembah Tuhanmu seakan-akan kau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, bahwa percaya dan yakin bahwa dia melihatmu. Adapun dalam perbuatan sehari-hari, ihsan ini sangat diperlukan karena merupakan salah satu introspeksi diri setiap ihsan, setiap diri manusia. Oleh karena itu, ihsan menjadi barometer seseorang bahwa dia menjadi seorang yang muhsinin atau tidak. Itulah penjelasan kami dari kelompok 2, Pak Guru. Terima kasih. Wassalam. Ya, baik sekali. Terima kasih Adik Ismail dan kelompoknya. Selanjutnya kita dengarkan dari kelompok 1, Adik Rifka. Bagaimana? Apa tadi kelompok Tentang menganalisis Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Al-Baqarah ayat 83. Baik Pak Guru, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1, yaitu surah Luqman ayat 13 sampai 14. Bahwasanya dalam surah Luqman ayat 13 itu menekankan tentang larangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sebab perilaku ini disebut sebagai bentuk kesaliman yang besar. Kemudian setelah Luqman menasihati anaknya agar menyembah Allah semata, kemudian melanjutkan dengan nasihat berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran yang kerap kali menggandengkan perintah menyembah Allah dengan berbakti kepada orang tua. Kemudian ayat surah Luqman ayat 14 lebih menekankan tentang perintah berbakti kepada seorang ibu. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan perjuangan tanpa batas seorang ibu dalam melahirkan dan menyusui anaknya. Mungkin sampai di situ saja penjelasan kami dari kelompok 1. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih Adik Rifka, dan terakhir untuk kelompok 3. Iya, Adik baik Suparman. Pak Guru. Baik Pak Guru. Baik, kami akan menjelaskan isi kandungan surah Luqman ayat 13 sampai 14. Di mana di dalam ayat ini
Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Ya, ini menjelaskan tentang nasihat anaknya agar menyembah Allah, melarang untuk menyekutukan Allah. Luqman melanjutkannya dengan nasihat berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran yang kerap kali menggandengkan perintah menyembah Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Sekian Pak Guru. Oke, terima kasih. Itulah hasil pemaparan dari 3 kelompok. Dan mungkin ada dari kelompok 2, adik LT memberikan sanggahan. Pertanyaan untuk mewakili Belum kelompok ada 2. Pak, belum ada. Belum ada. Oke, adik Ismail bisa memberikan sanggahan atau pertanyaan kepada kelompok lain. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Dan hasil sanggahannya bisa adik-adik tulis dan bisa diserahkan kepada masing-masing kelompok untuk nanti mereka jawab dan mereka akan kembalikan jawabannya. Kita lanjut dengan materi. Kepada siapa kita harus berlaku ihsan? Kita akan lihat. Dalam Pada Allah dan ihsan, ya ihsan kepada Allah. Kemudian ada ihsan kepada manusia. Dan yang ketiga, ihsan kepada makhluk. Itu kepada siapa kita harus berlaku ihsan. Ihsan kepada Allah. Tapi sebelumnya ada tadi penjelasan dari kelompok 2, adik Ismail mengenai pengertian. Di sini dijelaskan juga pengertiannya. Bahwa ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik ibadah khusus maupun umum. Selanjutnya, ada ihsan kepada Allah. Yang tadi dijelaskan awal, pada siapa kita berlaku ihsan, yaitu yang pertama ihsan kepada Allah, yaitu menyembah atau beribadah dengan sebaik-baiknya dan menghindari segala larangannya. Ihsan kepada Allah seperti sholat, puasa, dan ibadah mahda atau ibadah murni lainnya. Sedangkan ibadah gairu mahda atau ibadah sosial, yaitu dengan belajar, mengajar, bekerja, makan, tidur, dan sebagainya. Kemudian ihsan kepada manusia. Berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian lihat, ada ihsan kepada sama manusia, ada orang tua. Orang tua kita harus berbuat baik kepada mereka, dan jangan sekali-kali kita membantah apa yang mereka minta. Kemudian ada ihsan kepada kerabat, kepada karib teman, harus berbuat baik kepada mereka. Kemudian ketiga, anak yatim. Keempat, fakir miskin. Kelima, ada tetangga. Dan yang ke-6 itu tamu. Ihsan kepada makhluk. Di sini jelaskan makhluk Allah berarti berbuat baik terhadap semua makhluk ciptaan Allah, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk ciptaan Allah lainnya. Kemudian kepada binatang dan kepada alam sekitar. Jadi itu 3 perilaku ihsan yang kita lakukan. Kemudian ada LKPD, Pak akan memberikan tugas dari hasil diskusi tadi untuk kalian adik-adik kerjakan. Pak sudah kirim lewat ini. Nanti adik-adik akan kembalikan, Pak berikan waktu 5 menit untuk adik-adik kerjakan. Oke, dipersilakan dikerjakan. Oke, bagaimana adik Rifka, sudah mengerjakan yang Pak sudah kirim lewat WhatsApp group? Ya, alhamdulillah, terlalu cepat, anak yang paling rajin. Bagaimana adik LT? Udah Pak Guru. Oh, adik Suparman juga lihat.
Tidak akan Sudah, kalah. Pak Lebih Guru. rajin lagi. Tambah lagi adik LT. Oke, selanjutnya kita akan baca sama-sama kesimpulan mengenai tentang perilaku ihsan. Tidak kelihatan di layar Pak Guru. Tidak muncul Pak Guru. Sama saya punya juga tidak kelihatan Pak Guru. Tunggu. Jaringan ini. Pencet keras Pak Guru. So dipencet. Ya, kita akan baca sama-sama kesimpulan mengenai tentang perilaku ihsan. Bisa Berbuat baik. mikrofonnya. Berbuat baik Berbuat baik itu merupakan tuntunan kehidupan, sebab tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Berbuat Berbuat baik ihsan terhadap siapapun bakal menjadi stimulus terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat sunnah atau aturan bagi Ada alam ini. dan ada ada balas. jasa dan ada balas. Ada jasa dan ada balas. Seluruh manusia diberi nurani untuk berterima kasih dan keinginan untuk membalas budi baik. Seseorang yang berbuat baik ihsan, sebetulnya mereka berbuat baik untuk dirinya sendiri. Sebab setiap kebaikan akan memperoleh nikmat di surga itu ialah janji Allah Subhanahu wa taala. Akan memperoleh balasan kebaikan juga. Seperti saja saat Anda telah berbuat baik terhadap tetangga dan menolongnya, maka saat Anda berada dalam keadaan sulit, maka sudah tentu tetangga Anda itu bakal turut menolong kita. Ya, itulah kesimpulan dari perilaku ihsan. Dan sebelum Pak mengakhiri, ada oleh-oleh juga dari Pak yang akan dikerjakan di rumah. Ini Pak akan kirim juga di WhatsApp grup. Nanti kalian kerjakan dan pertemuan depan segera di bawah. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan Adik Mutmainah untuk berdoa. Baik, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa dengan diawali surah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Adik Mutmainah. Dengan berakhirnya atau doa yang dibacakan tadi, maka berakhirlah materi hari ini dan insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan minggu depan. Akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Berarti sudah siap untuk mengikuti ujian komprehensif secara lisan. Deg-degan ada Ibu. Memang setiap ujian pasti dihadapi dengan deg-degan atau detakan jantung yang tidak beraturan. Ya, baik. Dari hasil deg-degannya Pak Rahim dan detakan jantung yang tidak beraturan, maka itu adalah hasil dari proses perjalanan yang akan diuji mulai dari masuk PPG sampai di hari ini. Rutenya PPG pendalaman materi, kemudian lokakarya, masuk dengan review lokakarya. Lokakarya yaitu bergabung dengan kami, GP, kemudian mengikuti per-teaching dan sekarang mengikuti ujian komprehensif. Di ujian komprehensif pun sudah selesai mengikuti tahap pertama yaitu simulasi praktik pembelajaran dan sekarang mengikuti tahap kedua yaitu uji
pengetahuan secara lisan, dan uji pengetahuan pun dibagi menjadi dua, yaitu pertama uji pengetahuan terkait dengan apa yang diterima mulai dari pendalaman materi sampai di sekarang di review perangkat pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah diuji baca tulis Al-Quran atau TBTQ, tata cara menulis dan baca Al-Quran. Baik, dari perjalanan pendidikan profesi guru yang telah Pak Rahim ikuti dan laksanakan, maka saya yakin ada segudang, bahkan mungkin sedunia kalau istilah sekarang, ilmu yang telah Bapak dapatkan. Wabil khusus yang saya minta di sini adalah ilmu tentang penyusunan RPP. Saya lebih tekankan komponen yang saya ingin ketahui dan tolong diuraikan kembali komponen pada penyusunan RPP, khususnya di IPK, cara menyusun IPK dan tujuan pembelajaran. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Dari pertanyaan dalam penyusunan perangkat pembelajaran, tentu yang pertama harus ada alokasi waktu. Kemudian yang kedua ada KI, kompetensi inti. Kemudian yang ketiga ada KD, kompetensi dasar, dan yang terakhir yang berikutnya ada indikator. Indikator sampai berikutnya ada tujuan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, kita harus dari semua itu dalam pembuatan RPP kita harus mengacu dulu pada yang namanya analisis SKL, sehingga kita mudah menemukan atau menentukan nanti pada pembuatan perangkat pembelajaran. Dan untuk tujuan pembelajaran atau juga disebut dengan proses pencapaian peserta didik, itu dimulai dari juga indikator. Indikator akan ditahu dari mana, yaitu dengan kita melihat tentang KKO. KKO-nya yang direvisi oleh Bloom. Dari situ kita bisa mengetahui tentang indikator pencapaian dari proses pembelajaran, mulai dari sikap, pengetahuan, bahkan keterampilan, sehingga kita bisa menemukan indikatornya dan mengimplementasinya dalam tujuan pembelajaran, sehingga peserta didik dapat menemukan proses pembelajaran dengan baik dan benar. Demikian itu Ibu dari saya. Baik, dari penjelasan Bapak tadi, Bapak menjelaskan langsung ibarat yang memakai baju, yang dijelaskan langsung memakai kemeja. Ibarat, Bapak tadi menjelaskan, ibarat yang seorang wanita memakai baju, wanita muslimah, yang Bapak jelaskan mulai dari seorang wanita itu memakai blus. Padahal Bapak lupa menjelaskan mulai seorang wanita muslimah itu harus memakai jilbab, dan kemudian berikut. Kenapa? Karena Bapak langsung menjelaskan dalam penyusunan SPP harus ada alokasi waktu. Mana identitas sekolah? Oh, Ibu sebenarnya identitas sekolah ini. Identitas sekolah mana? Identitas sekolah duluan, Mana? baru kompetensi inti.
Nama mapel, Iya, Ibu. kelas, semester. Langsung alokasi waktu. Yang berikut KI, kompetensi inti. Setelah itu KD. KD melahirkan IPK. Kemudian menurunkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, dalam menyusun tujuan pembelajaran ada komponen-komponennya. Komponen dalam menyusun tujuan pembelajaran itu ada 4, yaitu A, B, C, D. Audio, behavior, dan condition dan degree. Bisakah Bapak menjelaskan apa itu ABCD? Ya, kalau audiens itu ya tentunya kembali kepada peserta didik. Kemudian behavior tentunya tingkah laku. Sedangkan kondisi itu suatu keadaan di mana siswa itu nanti akan mampu mencapai suatu pembelajaran, tujuan dari pembelajaran, dan terakhir degree, yaitu dari tujuannya supaya pencapaiannya ada target. Level, ya. target. Ya. Oke, silakan Bapak tentukan mana ABCD-nya. Peserta didik. Tidak. Saya akan buatkan tujuan pembelajaran. Silakan Bapak tentukan. Dengar baik-baik. Setelah pelaksanaan ujian pembelajaran, ujian komprehensif, maka yang saya harapkan Pak Rahim dapat menceritakan kembali apa yang dia soal apa yang dia dapatkan dari saya dengan benar. Mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya, dan mana D-nya. Yang tentunya yang audiens itu ya Pak, yang Rahim, Ibu. Kemudian DP behavior itu tentang dapat. Dia punya keadaan tingkah laku untuk mencapai, kemudian untuk dan yang berikutnya itu ada dengan benar, itu bagian dari degree. Tidak tahu dia punya, Ibu ada bilang dia tidak dengar. Saya luruskan. Jelas audiens itu adalah masyarakat atau lawan bicara kita. Kalau di kalimat saya tadi, Pak Rahim. Jadi Pak Rahim audiensnya. Behaviornya itu apa? Tingkah laku. Tingkah laku itu kaitannya di mana? KKO. Jadi dapat menceritakan. Nah, itu DPKKO. Mengidentifikasi, merumuskan. Itu behavior. Tingkah laku. Kemudian kondisi di mana? Pak Rahim dapat, didapat itu, kata dapat itu, atau mampu. Kata mampu. Peserta didik mampu, di situ di mampu itu dapat kondisi. Berarti kondisinya mampu. Atau dapat. Dapat menjelaskan. Nah, berarti DP tingkah laku dia mampu. Mampu menjelaskan. Nah, terakhir degree. Degree, ya, itu level yang akan kita capai dengan benar. Yang kita harapkan dengan apa? Benar. Jelas yang kita harapkan itu yang paling baik. Itu harapan. Oke, Pak Rahim. Ya, sudah selesai uji pengetahuannya, Pak. Jadi sekarang baca tulis Al-Quran. TBT kita, cara baca tulis Al-Quran. Silakan Bapak bacakan surat berapa, surat apa, ayat berapa terkait dengan materi yang diajarkan oleh Bapak di RPP 2.
surat Luqman ayat 13 dengan 14, Ibu. Silakan baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Oke, Pak Rahim. Lanjutkan pertanyaan dari Ibu Rahmawati. Oke, pertanyaan pertama saya, berapa banyak modul yang dipelajari di pendalaman materi Pak Rahim? Ada yang pertama tentang profesi. Oke, stop di situ. Pengembangan profesi. Oke, pertanyaan saya, apa beda profesionalitas dengan profesionalisme? Kalau profesionalitas itu berarti seorang yang